Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi Bapak Ibu semua dan juga Anda di mata kuliah kepemimpinan. Jadi kita sekarang sudah sampai di pertemuan ketiga ya. Di mana pertemuan ketiga kali ini kita akan coba membahas tentang kepemimpinan versus manajemen. Nah, kira-kira apa perbedaan antara kedua istilah tersebut akan kita coba sama-sama diskusikan nanti ya lewat PowerPoint ini Bapak Ibu semua. Oke, yang pertama mungkin saya ingin bahas dulu sedikit tentang kepemimpinan dan juga manajemen. Jadi Bapak Ibu semua, sebagai pendahuluan ini saya pengen cerita dulu. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, di mana materi kepemimpinan itu juga berkembang. Bersamaan dengan itu pertumbuhan ilmiah mengenai teori manajemen itu juga ikut berkembang menjadi sebuah kesatuan yaitu sebuah ilmu kepemimpinan namanya atau ilmu leadership. Nah, apa kaitan antara kepemimpinan dan manajemen ini dalam sebuah organisasi itu sungguh sangat terkait ya Bapak Ibu ya. Karena di dalam manajemen itu harus ada kegiatan kepemimpinan atau leadership yang nantinya akan mengontrol semua aktivitas dalam manajemen sehingga nanti dia akan bisa lebih terarah lagi. Jadi tidak ada dalam setiap pihak organisasi tersebut yang berjalan sendiri-sendiri atau berjalan tidak sesuai dengan arah tanpa adanya arahan dari kepemimpinan ini Bapak Ibu semua. Nah, begitu juga kepemimpinan atau aktivitas leadership ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau misalnya tidak ada unsur manajemen. Nah, jadi unsur manajemen itu wajib dimiliki oleh setiap organisasi atau perusahaan, apapun sifatnya atau apapun orientasi pekerjaannya, itu harus memiliki struktur manajemen yang baik. Nah, sehingga kegiatan kepemimpinan itu bisa tahu fungsi dan perannya seperti apa. Oke, Bapak Ibu semua, kita lanjut pada definisinya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa melihat definisi dari manajemen itu sendiri. Bahwasanya definisi manajemen itu merupakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dan definisi ini menurut George Terry. Nah, kemudian ada juga menyampaikan bahwasanya manajemen itu merupakan proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan bantuan orang lain. Nah, kalau definisi yang saya sebutkan barusan itu disebutkan atau didefinisikan oleh Stephen Robbins. Oke. Jadi dari sana Bapak Ibu semua bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada dua kesamaan yang disampaikan definisi dari Terry tadi dan juga dari Robin yang saya sebutkan tadi, bahwasanya manajemen itu memiliki unsur pencapaian tujuan dan juga unsur orang-orang lain dalam hal lain di sini disebut sebagai SDM. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan di sini nih Bapak Ibu semua, kalau misalnya kita ingin menciptakan proses manajemen yang unggul, otomatis kita harus melibatkan orang-orang atau setiap pihak yang terlibat dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya kita melibatkan melibatkan orang lain ini dalam kegiatan perusahaan kita, dalam kegiatan manajemen kita, nah dipercaya pencapaian tujuan itu pasti akan bisa kita dapatkan dengan lebih mudah lagi. Jadi nggak boleh kerja sendiri, harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu dia definisi manajemen Bapak Ibu semua. Kemudian
Di sini ada 3 pokok penting dalam definisi manajemen. Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Jadi kita lihat dari definisi manajemen itu sendiri, maka kita bisa menarik bahwasanya ada 3 pokok penting atau ada 3 unsur penting dalam definisi manajemen itu sendiri. Oke, yang pertama adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini saya flashback ya Bapak Ibu ya. Nah, di definisi manajemen di sini juga disebutkan adanya pencapaian tujuan, termasuk dengan definisi Stephen Robbins yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, juga menyebutkan bahwasanya pencapaian tujuan itu adalah bagian dari definisi manajemen itu sendiri. Nah, dalam organisasi, tujuan ini biasanya tergambar menjadi beberapa poin. Nah, gimana cara kita melihat apa sih bentuk tujuan yang dimiliki sama sebuah organisasi itu? Biasanya kita melihat tujuannya itu dalam visinya, visi misinya, dan juga misinya. Nah, bahkan ada lagi organisasi yang menurunkan visi dan misinya ini menjadi tujuan konkretnya, langkah-langkah konkretnya. Nah, jadi kalau misalnya sudah terbentuk langkah-langkah konkretnya Bapak Ibu semua ya, otomatis kita tahu apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita merumuskan visi misi? Bagaimana cara kita menentukan tujuan dari organisasi? Nah, otomatis ini perlu kompromi dulu ya Bapak Ibu ya. Perlu kita ajak kompromi pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi, termasuk para stakeholder, shareholder, dan lain sebagainya. Supaya kita sama-sama memiliki satu persepsi dalam pencapaian tujuan ini. Nah, kemudian kita juga penting mengetahui karakteristik organisasi kita itu dilihat dari internalnya dan juga dari eksternalnya. Jadi dari sana nanti kita bisa menyimpulkan seperti apa strength kita, seperti apa weakness. Kita bisa menganalisa ini Bapak Ibu ya, unsur kekuatan, unsur kelemahan, kemudian peluang kita, opportunity kita seperti apa, dan juga ancaman-ancaman yang bisa mungkin kita hadapi nanti di masa yang akan datang. Dan semua ini kalau misalnya kita udah analisis, insya Allah nanti kita bisa mengetahui atau bisa menyimpulkan sendiri apa tujuan yang sebenarnya diperlukan oleh organisasi kita. Nah, yang kedua adalah pencapaian tujuan itu harus mempergunakan aktivitas atau kegiatan dari orang lain. Dalam kata lain, orang lain ini disebut dengan SDM. Nah, untuk mencapai tujuan itu Bapak Ibu dalam organisasi itu nggak bisa bergerak sendiri. Kita harus sama-sama secara kolektif mengerjakan fungsi dan peran kita masing-masing untuk sama-sama mencapai tujuan ini sendiri. Nah, kerjasama sendiri itu merupakan sebuah bentuk dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif Bapak Ibu semua. Karena kerjasama itu biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana mereka itu harus memiliki perspektif yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada lagi nih menurut para ahli yaitu Charles Cooley. Nah, Cooley ini mengatakan bahwa kerjasama itu sendiri akan timbul jika seseorang atau kelompok yang sadar jika mereka itu memiliki kepentingan yang sama dan pada saat yang sama pula, pada saat yang bersamaan pula. Jadi mereka akan sadar akan kepentingan mereka sendiri, kemudian mereka kerjakan dalam satu waktu tertentu. Nah, bagi mereka yang bekerja sama akan memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk memenuhi segala kepentingannya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, penjelasan untuk poin nomor 2 ini. Kemudian yang nomor 3 adalah kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi. Kegiatan SDM yang sudah dikerjakan sesuai dengan poin nomor 2 ini tetap harus ada yang membimbing dan juga ada yang mengawasi. Nah, inilah dia salah satu fungsi dari seorang leader tadi, membimbing dan juga mengawasi. Di dalam pembimbingan itu dia harus mengarahkan anggotanya tentang ini loh cara-cara atau pekerjaan dia yang harus dia kerjakan dalam periode ini misalnya. Kemudian kalau misalnya ternyata dia
baru merekrut karyawan baru, berarti dia juga tidak hanya sekedar mempertegas ini pekerjaan dari si karyawan itu, tapi dia juga harus menjelaskan kira-kira bentuk pekerjaannya ini seperti apa. Nah, jadi pembimbingan dan pengarahan ini tentunya diperlukan ya Bapak Ibu ya, bagi setiap anggota dalam organisasi, bagi setiap SDM dalam organisasi. Dan ini juga ditujukan agar tidak ada terjadi chaos atau kekacauan dalam organisasi. Nah, kalau misalnya setiap karyawan atau anggota dalam organisasi tersebut tidak diberikan pengarahan tentang apa saja fungsi dan perannya, nah takutnya kekacauan ini akan timbul karena terjadi bentrok antara karyawan lain dengan karyawan yang baru masuk tadi. Nah, ada yang ngerasa kalau fungsinya itu dia seharusnya yang tanggung jawab. Nah, padahal seharusnya dia harus mengerjakan yang lain. Nah, itu tuh salah satu penyebab terjadinya chaos dalam organisasi. Kemudian diawasi juga setelah proses pembimbingan itu sudah terjadi, otomatis si karyawan ini langsung melaksanakan pekerjaannya. Dan untuk melihat apakah sejauh mana perkembangan pekerjaan karyawan tersebut, dia harus rajin melakukan pengawasan ini. Oke, Bapak Ibu. Dan semua hal tersebut, kegiatan pembimbingan, pengawasan tadi, itu bertujuan untuk mengatur organisasi agar dapat berjalan dengan baik, efektif, dan juga efisien. Nah, kita lanjut ke definisi kepemimpinan. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya hanya sedikit menyinggung kembali. Jadi di sini kepemimpinan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang leader. Nah, sampai sana kita paham ya Bapak Ibu ya. Atau seorang pemimpin. Nah, di mana si leader sendiri ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan pengikutnya. Sehingga pengikutnya nanti akan melakukan segala sesuatu macam kegiatan yang akan bermuara pada keberhasilan atau tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Nah, kalau di slide sebelumnya itu sudah saya sebutkan karakter-karakter dari manajemen, yang dua ini Bapak Ibu. Ini bisa kita sebut bagian dari karakteristik manajemen ya Bapak Ibu ya. Bahwa fungsinya itu bisa mengurangi chaos atau kekacauan, dan juga fungsinya itu bisa mengatur organisasi. Nah, sementara kepemimpinan itu fungsinya itu bisa kita simpulkan ada pada 3 poin ini. Yang pertama, karena dia bisa menggerakkan pengikut, berarti secara tidak langsung dia juga pasti akan selalu melakukan percobaan untuk membawa kelompok yang dia pimpin tadi untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih idealnya dari masa ke masa. Nah, ini penting juga harus disadari sama seorang pemimpin. Kalau mau berhasil menjadi seorang pemimpin, kalau bisa setiap periode kepemimpinannya itu ada perubahannya. Perubahannya tentu yang ke arah yang lebih positif lagi. Kalau misalnya di tahun pertama dia memimpin, ini pencapaian dia. Nah, usahakan di tahun berikutnya, tahun kedua, pencapaiannya lebih tinggi lagi. Begitu juga seterusnya selama dia memimpin. Nah, kemajuan pencapaian ini itu juga bisa kita jadikan sebagai indikasi bahwa dia mampu melakukan ini. Melakukan penggerakan pengikut-pengikutnya tadi. Nah, yang kedua, seorang pemimpin juga harus mengetahui apa tindakan berikutnya. Selain itu, dia juga harus sadar, harus bisa menganalisa mengapa tindakan yang tiap dia lakukan itu sangat penting bagi kepentingan organisasi. Sadar dia, apa manfaatnya bagi organisasi setiap keputusan atau tindakan yang dia lakukan tersebut. Kemudian, dia juga harus bisa mengetahui bagaimana tindakan-tindakan tersebut bisa terrealisasi dan kira-kira apa saja yang dibutuhkan agar tindakan tersebut bisa terrealisasi. Apakah menggunakan sumber-sumber yang sudah ada atau jangan-jangan kita perlu menambah lagi nih pasokan sumber-sumber yang memang belum pernah dimiliki sama organisasi itu sebelumnya. Nah, yang pertama coba saya mau bahas dulu bagaimana cara kita bisa mengetahui tindakan kita berikutnya. Ya, misalnya kita sudah melakukan nih periode tahun pertama kita sebagai seorang pemimpin.
Nah, di tahun kedua otomatis kan kita juga harus bisa memproyeksikan kira-kira tindakan apa nih yang perlu kita lakukan berikutnya, kegiatan apa ya perlu kita lakukan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, itulah gunanya dari adanya dokumen perencanaan kerja tadi. Nah, sedapat mungkin ini nih, setelah kita membuat visi misi tadi, kalau bisa nanti kita sempurnakan lagi menjadi sebuah dokumen yang dinamakan Renstra, rencana strategis. Jadi Renstra ini sendiri Bapak Ibu adalah sebuah bentuk dari perencanaan strategis ya yang dibuat oleh pemimpin dan juga pengikutnya. Dan Renstra ini merupakan sebuah dokumen yang nanti di dalam dokumen tersebut akan bisa memperlihatkan orientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun. Nah, jadi untuk merancang Renstra ini sendiri, seorang pemimpin tadi nggak boleh menulisnya sendiri ya, nggak boleh merancang-rancang sendiri si Renstra ini. Tetap harus dilibatkan anggota-anggotanya agar kembali memiliki perspektif yang sama tadi. Nah, jadi proses penyusunan sendiri yang dalam Renstra ini, setiap unit wajib melakukan penyusunan sesuai dengan rencana jangka panjang menengahnya. Jadi dalam membuat Renstra ini sebenarnya juga harus berpatokan kepada dokumen lain yang menggambarkan long term orientation-nya. Long term orientation itu adalah rencana jangka menengah atau rencana jangka panjang, PJP. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, di dalam dokumen ini barulah bisa kita lihat apa saja tindakan-tindakan yang perlu kita implementasikan dalam periode kita kepemimpinan tadi. Kemudian di sana kita juga bisa melihat tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan pada saat itu juga, yang mana yang prioritas, yang mana yang urgent, itu bisa kita lihat juga dalam dokumen-dokumen yang kita sebutkan tadi di sini. Baik Bapak Ibu semua, setelah pemimpin tadi bisa menganalisa 2 poin ini, maka dia akan bisa membuat semua aspek yang terlibat dalam organisasi itu maju bersama-sama dia dalam pencapaian tujuan organisasi. Oke. Jadi kita lanjut masuk ke esensi tentang kepemimpinan. Jadi esensi tentang kepemimpinan di sini adalah seorang pemimpin dibutuhkan bukan hanya untuk pemimpin, namun juga sebagai pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil harus berdasarkan visi yang dimiliki sama pemimpin. Gak boleh lari dari apa yang sudah pernah dia sampaikan sebelum dia dipilih menjadi seorang pemimpin. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya apa yang kita sampaikan di awal kemudian tidak terjadi selama dalam periode kepemimpinan kita, maka untuk kedepannya kita nggak akan dipercaya lagi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi bisa kita ambil bahwasanya esensi tentang kepemimpinan itu bertugas atau berfungsi untuk memberikan motivasi kepada orang lain untuk bisa bekerja sama dengan memaksimalkan potensi yang dia milikinya. Sehingga dengan memaksimalkan potensi yang dia milikinya ini, mereka sama-sama bisa mencapai sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Oke, jadi dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan juga Bapak Ibu semua ya. Karena bahwasanya esensi pertama dari kepemimpinan itu adalah pengaruh yang nanti akan berujung pada pemberian motivasi ini tadi. Nah, kemudian kita juga sama-sama tahu bahwasanya pemimpin itu bisa membawa pengaruh yang baik sehingga bawahannya itu atau orang-orang yang dipimpinnya itu bisa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, kemudian sebuah organisasi atau pemerintahan itu dapat berjalan dengan maksimal dan baik menuju pelaksanaan visi sehingga memerlukan pengaruh positif yang kuat dari seorang pemimpin. Pengaruh positif yang kuat ini nantinya bisa menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan. Nah, kemudian esensi yang kedua adalah pemimpin nanti juga harus bisa membawa pengaruh yang baik dalam segala aspek kehidupan organisasinya. Karena pengaruh yang baik itu merupakan semacam air kehidupan bagi mereka yang dipimpinnya, termasuk bagi organisasi yang dipimpinnya tadi. Nah, dari pengaruh positif yang kuat ini lahirlah sebuah istilah yang disebut dengan integritas.
integritas, atau adanya konsistensi. Konsistensi yang terjadi karena adanya keyakinan pada diri individu itu sendiri. Nah, jadi pemimpin yang berintegritas ini akan sangat kuat cengkramannya atau akan sangat kuat pengaruhnya bagi organisasi yang dia pimpinnya tadi, Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut. Ini adalah ciri khusus dari kepemimpinan. Yang pertama adalah memiliki keberanian atau kesediaan untuk mengambil resiko, baik itu resiko yang pasti, certainty, ataupun yang penuh ketidakpastian atau uncertainty risk. Ini kalau di ilmu organisasi manajemen, di mata kuliah organisasi manajemen sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Atau tidak pasti. Kemudian pemimpin itu juga wajib menginginkan adanya pembaharuan, inovasi. Pembaharuan itu lahir adanya inovasi. Dan di sini juga menjadi salah satu tolak ukur bahwasanya pemimpin tersebut memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dengan adanya pembaharuan-pembaharuan yang diterapkan dalam organisasi yang dipimpinnya. Kemudian pemimpin itu juga jelas harus tahu peran dan fungsinya itu seperti apa, sehingga dia memiliki kesediaan untuk mau mengurus, membimbing, mengarah, sampai mengatur semua aspek-aspek yang ada dalam organisasi yang dia pimpin. Yang keempat, pemimpin itu harus punya harapan yang tinggi, punya ekspektasi yang tinggi. Berarti dia harus mengembangkan bagaimana bisa selalu berpikiran positif dengan baik. Kalau misalnya dia tidak berpikiran positif, sering negatif thinking, otomatis dia nggak akan memiliki harapan yang tinggi. Dengan harapan yang tinggi ini, maka dia juga bisa mewujudkan penciptaan atau pencapaian tujuan-tujuan yang lebih tinggi lagi setiap periode kepemimpinannya. Nah, masih berhubungan dengan yang nomor poin 4 ini Bapak Ibu, yang nomor 5 adalah juga menjaga sikap positif, karena seorang pemimpin itu akan menjadi inspirasi bagi pengikutnya. Nah, kalau misalnya dia bisa menciptakan atau mengafirmasikan sikap-sikap positif, maka nanti ini juga akan mempengaruhi sikap positif yang dimiliki oleh pengikutnya. Dan yang terakhir, karena dia seorang pemimpin, otomatis dia juga harus bersedia untuk selalu berada di depan pengikutnya. Bisa berada di depan untuk mengambil keputusan, misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian berada di depan ketika harus menanggung resiko yang dialami organisasinya dan fungsi-fungsi lainnya. Oke, berikut ini adalah perbedaan manajemen dan leadership. Dilihat dari fungsinya masing-masing. Kalau manajemen itu bertugas untuk membuat instruksi dan juga konsistensi, membuat instruksi yang konsisten, sementara leadership itu dia juga membuat instruksi, tapi di dalam instruksinya itu dia memiliki tujuan untuk mencapai pencapaiannya itu ada unsur perubahan di dalamnya, sehingga organisasinya itu bisa lebih baik lagi. Kemudian manajemen itu lebih spesifik fungsinya. Seperti ini contohnya, merencanakan dan membuat anggaran, atau misalnya merencanakan strategi penjualan dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau leadership itu mencakup keseluruhannya, seperti pembentukan visi dan strategi, ya kan? Jadi Bapak Ibu semua, kayak contoh yang ini ya Bapak Ibu ya, merencanakan dan membuat anggaran itu kan merupakan bagian dari visi atau strategi dari divisi keuangan misalnya. Jadi kalau leadership itu memang dia memikirkan strategi secara keseluruhan dibandingkan dengan manajemen. Kemudian membentuk organisasi dan mengatur sistem kerja karyawan serta staf. Ini adalah juga bagian fungsi dari manajemen. Ya, jadi dia tidak terlalu memikirkan kemampuan atau kapasitas SDM-nya. Yang dia tahu hanya sebatas ini saja. Bagaimana struktur dalam kepemimpinan atau struktur organisasi tersebut bisa terisi dengan SDM-nya atau tenaga kerjanya. Sementara leadership itu selalu bisa menempatkan orang pada posisi yang tepat sesuai dengan kapasitasnya. The right man and the right place itu menjadi sebuah panduan lah buat dia dalam meletakkan orang pada fungsinya masing-masing. Kemudian manajemen itu lebih kepada
menyelesaikan masalah dengan cara melakukan controlling atau pengawasan. Sementara leadership ini adalah tujuannya untuk menggerakkan orang lain. Sehingga salah satu teknik yang bisa dia bisa lakukan dengan menggerakkan orang tersebut adalah dengan memberikan motivasi dan juga inspirasi. Baik, kita lanjut. Oke, jadi ini Bapak Ibu ya, definisi lanjutan dari leadership dan juga manajemen. Jadi kalau di sini leadership kita katakan sebagai orang yang melakukan hal-hal yang benar atau doing the right things. Leader selalu mencari hal-hal yang baik, apa yang mungkin diadopsi, dipakai, dan diaplikasikan ke dalam organisasi untuk membuat organisasi itu bergerak lebih dinamis dan juga lebih maju lagi. Nah, kemudian kalau manajemen itu merupakan doing the right thing, yaitu adalah proses di mana semua dilakukan dengan benar. Manajemen itu adalah sebuah aktivitas atau proses di mana seorang manajer memikirkan setiap komponen yang ada di dalam organisasi agar berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan serta bagaimana ia menghindari masalah dan mendeteksi masalah-masalah. Oke, kalau ini adalah perbedaan leadership dan manajemen dilihat dari berbagai dimensi, yaitu dimensi perubahan dan juga dimensi controlling. Kemudian di dalam dimensi perubahan ini ada unsur vision, inspire, bagaimana cara dia memberikan inspirasi, kemudian empowernya seperti apa, bagaimana dia menggerakkan orang lain, kemudian juga coach, bagaimana dia melatih ya. Kemudian revenues dari segi penghasilannya, kemudian dari cara forecastingnya memproyeksikan sesuatu dan juga dari membuat kemungkinan-kemungkinan. Nah, kalau dari kontrol ini dia unsurnya merencanakan, kemudian dia juga memberikan reward, lalu kemudian unsur selanjutnya adalah direct, yaitu memerintah. Kemudian dia sifatnya itu untuk manajemen dia mengajari atau train. Kemudian untuk bagian unsur expensive, di sana dia mengatur pengeluaran. Lalu ada juga budget dan sistem and procedure. Oke. Selanjutnya ini adalah Bapak Ibu perbedaan leadership dengan manajemen menurut salah seorang ahli, yaitu Bert Enos. Di sini bisa Bapak Ibu lihat perbedaannya dalam arti yang sederhana. Kurang lebih hampir sama dengan yang kita diskusikan sebelumnya. Kalau ini adalah perbedaan leadership dan manajemen menurut Warren Barris. Oke, nanti kita coba diskusikan apa kesamaan antara masing-masing perbedaan ini dengan definisi perbedaan yang disebutkan sama Bert Enos tadi. Oke, ini adalah slide terakhir kita Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin sedikit tambahan aja ya, bahwasanya di dalam teori manajemen itu kepemimpinan dibagi dalam berbagai tingkatan. Ada yang disebut paling rendah itu ya, tingkatannya adalah junior manager, di mana di sana fungsinya itu adalah melakukan pekerjaan operasional sebanyak 90% dan melakukan pemikiran strategisnya 10%. Jadi ini bobot perbandingannya. Operasionalnya dia lebih banyak dibandingkan dengan menghasilkan keputusan. Kemudian tingkatan ke atas sesudah junior manager adalah middle manager, di mana melakukan pekerjaan operasional dan pemikiran strategis ini secara seimbang. Berarti dia di sini melakukan pekerjaan di lapangan itu berbanding sama dengan tugas dia dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah senior manager. Ini adalah bertolak belakang dengan junior manager, di mana dia lebih banyak mengambil keputusan dibanding dengan melakukan pekerjaan yang operasional. Oke, baik Bapak Ibu semua, mungkin hari ini saya cukupkan dulu definisi penjelasan saya terkait dengan kepemimpinan dan manajemen ini. Saya rasa masih banyak yang kurang, jadi nanti bisa kita diskusikan juga Bapak Ibu ya. Kita coba sharing terkait bagaimana pengaplikasian manajemen dan kepemimpinan dalam kantor Bapak Ibu semua atau yang organisasi yang pernah Bapak Ibu ikuti. Baik, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata dan juga segala keterbatasan. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.